Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan tetap di rumah aja. Jangan lupa jika kalian mau keluar rumah, tetap menjalankan protokol kesehatan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Jadi di sini saya menjalankan tugas dari Bapak dosen saya untuk memenuhi tugas UAS Dasar Ekonomi Islam semester 1 UIN Raja Said Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Alivia Prajita Suprayogi dengan NIM 215211170 dari kelas 1E Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Isi dari presentasi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada konsep permintaan, yang kedua ada konsep penawaran, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi konsep permintaan dan penawaran. Jadi yang pertama langsung saja pada konsep permintaan. Apa sih pengertian konsep permintaan itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konsep permintaan tersebut. Check it out. Oke, pengertian dari konsep permintaan yaitu jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam hukumnya, permintaan harga menjadi penentu dalam naik turunnya permintaan. Jadi dalam studi kasus di sini dijelaskan bahwa konsep permintaan itu jika ada harga barang atau produk tertentu itu memiliki harga yang meningkat, maka permintaannya akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika harga barang atau produk tersebut menurun, maka permintaannya akan meningkat. Di sini saya akan memberikan studi kasus langsung dalam kasus penjualan baju di suatu toko atau pasar. Di sini dijelaskan bahwa ketika harga baju mengalami kenaikan harga, maka permintaan atau penjualan toko tersebut akan menurun. Namun, ketika toko tersebut menambah diskon pada harga baju yang menyebabkan penurunan harga, maka permintaan atau penjualan pada toko tersebut akan naik atau meningkat. Jadi di studi kasus ini berlaku konsep permintaan di mana harga naik, permintaan menurun, dan harga turun, maka permintaan meningkat. Selanjutnya yang kedua ada konsep penawaran. Oke, konsep penawaran di sini pengertian dari penawaran adalah kemampuan produsen atau penjual untuk menawarkan barang dan jasa lainnya pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dalam hukum penawaran, jika harga naik, maka penawaran akan naik, dan jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Berarti di sini dijelaskan bahwa jika harga barang atau produk dalam suatu kasus itu memiliki harga yang naik, maka penawaran yang terjadi akan naik. Dan jika harganya itu turun, maka penawarannya juga akan turun. Di sini saya memberikan contoh kasusnya dalam kasus penjualan masker kain di suatu online shop. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika harga masker kain mengalami kenaikan harga, maka jumlah penawaran yang ditawarkan akan naik. Namun, ketika harga masker kain mengalami penurunan harga, maka jumlah penawaran yang ditawarkan akan turun. Berarti di sini dijelaskan bahwa jika harga masker kain tersebut naik, penawaran yang terjadi itu akan meningkat, dan jika harga masker kain tersebut turun, maka penawaran yang terjadi di situ juga akan menurun. Di sini berlaku konsep
hukum penawaran. Selanjutnya ada faktor-faktor. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Hal tersebut ada 6. Yang pertama ada harga barang, yang kedua kualitas barang, ketiga besarnya pendapatan konsumen, yang keempat harga barang lain, yang kelima jumlah penduduk, dan yang keenam selera konsumen itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari harga barang. Harga barang mempengaruhi permintaan karena berhubungan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga mahal maka permintaan menurun, maupun sebaliknya ketika harga murah maka permintaan pun akan meningkat. Jadi di sini harga barang sangat-sangat mempengaruhi konsep permintaan. Yang kedua, kualitas barang. Kualitas barang menjadi penentu permintaan suatu produk atau barang. Ketika kualitas barang tersebut baik, maka permintaannya meningkat. Begitupun sebaliknya, jika kualitas barang tersebut dianggap kurang baik, maka permintaannya akan menurun. Karena pasti otomatis konsumen akan memilih kualitas barang yang lebih baik. Maka dari itu, kualitas barang sangat mempengaruhi permintaan suatu produk. Faktor yang ketiga yaitu besarnya pendapatan konsumen. Besarnya pendapatan konsumen sangat mempengaruhi permintaan karena ketika pendapatan masyarakat atau konsumen meningkat, maka pendapatan masyarakat tersebut digunakan lebih banyak sebagai permintaan barang atau produk. Begitupun sebaliknya, ketika pendapatan konsumen menurun, maka konsumen tersebut memiliki daya tarik atau permintaan yang menurun juga. Jadi besarnya pendapatan konsumen menjadi pengaruh dalam konsep permintaan. Yang keempat, ada harga barang lain. Harga barang lain juga menjadi pengaruh dalam konsep ini. Istilahnya tuh seperti ini: jika terdapat dua barang yang serupa, memiliki kualitas sama, kemudian manfaat yang sama, tapi di antara kedua barang tersebut memiliki perbedaan harga, maka otomatis konsumen akan memilih harga yang lebih murah. Karena konsumen pasti memiliki daya tarik pada barang yang memiliki harga lebih murah. Padahal dalam dua barang tersebut memiliki hal yang serupa, mulai dari kualitas maupun manfaatnya. Nah, di sini berarti permintaan konsumen lebih banyak pada harga yang lebih murah. Kemudian yang kelima, ada jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduknya, maka permintaan produk atau barang dalam suatu wilayah tertentu akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah penduduknya menurun, maka permintaan produk dalam suatu wilayah tersebut akan menurun. Karena memang benar jumlah penduduk itu mempengaruhi permintaan produk, termasuk pada misalnya dalam suatu pasar gitu. Jika konsumennya banyak, karena jumlah penduduknya banyak, maka permintaannya akan meningkat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu selera konsumen itu sendiri. Setiap konsumen memiliki selera yang berbeda-beda. Ketika selera konsumen pada suatu produk atau barang lebih dominan, maka permintaan pada produk atau barang tersebut lebih banyak. Jadi jika ada barang yang konsumen tersebut tuh sangat dominan suka sama barang tersebut, maka permintaan pada barang tersebut akan lebih banyak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama ada harga, kedua biaya produksi, ketiga teknologi, yang keempat prediksi produsen di masa mendatang, dan yang kelima faktor non-ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu harga. Sama seperti dalam hukum penawaran, yaitu harga naik maka penawaran akan naik, dan jika harga turun maka penawaran juga akan mengalami penurunan. Karena jika harga suatu barang itu mahal, maka penawarannya juga akan meningkat gitu. Tapi jika harga barang tersebut memiliki harga yang murah, maka pasti penawaran yang terjadi pada barang tersebut juga menurun gitu. Yang kedua
kedua ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan atau membuat sebuah produk. Jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka kemampuan perusahaan dalam menciptakan barang atau jasa akan mengalami penurunan, sehingga penawaran yang dilakukan perusahaan akan mengalami penurunan juga. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Tingkat teknologi yang digunakan akan membuat biaya produksi turun sehingga jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Yang keempat ada prediksi produsen di masa mendatang. Jika suatu produsen memprediksi kenaikan harga beras bulan depan, maka produsen tersebut akan mengurangi stok penjualan beras. Dengan membaca kalimat tersebut, produsen terhadap akan mendapat keuntungan penjualan di bulan depan. Yang kelima ada faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penawaran di luar faktor ekonomi, seperti contohnya bencana alam. Oke, thank you. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan semoga kalian semua paham. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.